untuk perkembangan barongsai dan naga di Indonesia, memang dulu banyak para saudagar-saudagar Cina yang datang ke tanah Jawa, terutama di daerah utara tanah Jawa, yaitu di daerah Semarang dan Lasem. Makanya di sana memang banyak pusat-pusat kebudayaan yang berkaitan dengan budaya Cina. Di sana dulu di Semarang zaman tahun 1600-1700 itu ada sekitar 5 perguruan kaum Chinese yang melestarikan budaya barongsai dan liong. Itu salah satunya dulu cikal bakalnya yang menjadi perkumpulan kami Bohabue Yogyakarta. Dan melalui perkembangan zaman sekarang sudah sangat banyak, terutama di tanah Jawa memang bisa dikatakan pusatnya barongsai dan naga itu di tanah Jawa. Selain itu juga ada di Kalimantan itu di Singkawang, mereka masih peranakan asli. Jadi mereka pun juga kalau masalah barongsai dan liong ini memang masih kental dengan tradisi kebudayaan. Di Indonesia sendiri sekarang sudah ada namanya FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Jadi perkembangannya sekarang barongsai dan naga ini itu menjadi olahraga. Nah, dari olahraga itu makanya sekarang banyak pertandingan barongsai dan naga di Indonesia. Ada juga kemarin kita 2016 kita sudah masuk ke eksebisi PON. Jogja salah satunya juga ikut memeriahkan PON 2016 kemarin di Jawa Barat. Masa Orde Baru memang ada satu peraturan Kepres 14 tahun 67 itu memang tidak diperbolehkan untuk ditampilkan di umum, hanya untuk ditampilkan di lingkungan sendiri atau di tempat-tempat beribadah. Jadi praktis perkembangan untuk liong atau samsi atau dragon atau barongsai itu tidak begitu banyak berkembang. Tapi setelah era reformasi di zaman Presiden Gus Dur jauh bisa lebih berkembang dan bisa lebih tereksplor dengan baik dari sisi seni dan budaya. Masa surutnya kalau di masa Orde Baru jelas tidak banyak berkembang karena memang dilarang. Tetapi pada reformasi itu terjadi perkembangan yang sangat signifikan karena itu dalam bentuk olahraga, seni budaya dan diakui dunia internasional secara universal. Yang jelas kita lebih mudah untuk berekspresi, berlatihan, untuk mengembangkan liong dan samsi atau naga dan barongsai untuk dijadikan seni olahraga dan budaya. Yang menarik adalah di sini tidak membedakan antara ras, suku, agama, dan etnis. Kita ada satu kesamaan visi di dalam seni budaya dan olahraga yang universal, tidak berdasarkan agama atau tidak berdasarkan budaya tertentu, apalagi budaya Tiongkok. Karena kita yang dikembangkan di sini adalah budaya memang khas Tionghoa, tetapi sudah mengalami akulturasi budaya. Jadi itu yang mudah diterima dari anak-anak muda di luar etnis Tionghoa. Secara singkat kita memang sudah 100 tahun lebih dari sebelum kemerdekaan kita sudah berdiri dan kita selalu berafiliasi pada kemanusiaan, sosial, seni, budaya, tidak berpolitik, sehingga kami terus eksis karena kita bersinergi dengan
zaman yang ada. Di perkumpulan kami masih melestarikan budaya yang bisa dikatakan hampir asli dari yang zaman-zaman dahulu. Jadi bisa dikatakan perkumpulan kami itu punya naga dan barongsai yang sangat-sangat tradisional. Contohnya adalah yang di sebelah saya ini jenis naga yang tradisional. Jadi memang tradisi ini memang sudah ratusan tahun. Untuk konflik yang sering terjadi di perkumpulan Budi Abadi, kami lebih susah untuk regenerasi muda-mudi. Nah, dari regenerasi itu terkadang masih banyak muda-mudi yang keluar masuk. Nah, itu yang kami susah pertahankan memang. Regenerasi memang secara faktual memang agak sulit karena anak-anak sekarang sudah berkembang ke dunia digital, sehingga untuk pengembangan seni budaya dan olahraga ini perlu orang-orang khusus yang spesial yang suka dan mau mendalami. Regenerasi kalau untuk sekarang masih kurang ya, karena masih banyak yang belum peka sama kebudayaan mereka sendiri, dan sebagian generasi yang baru-baru ini model-modelnya masih manja. Kalau latihan dikasih yang berat, mungkin yang seperti saya alamin dulu di tahun 2000-an itu ya pada kabur. Cuman kalau nggak begitu ya nggak jadi-jadi, jadi agak susah cari orangnya Mas ya. Menurut saya tuh regenerasinya masih kurang ya, karena biasanya itu sering digabung-gabungkan gitu loh antara agama sama kebudayaan. Jadi orang-orang tuh udah mikirnya kayak gitu tuh untuk saat ini tuh kayak nggak pantas gitu loh main kayak gitu, soalnya mungkin digabungkan sama kayak ada hal-hal ritual atau bagaimana gitu. Padahal menurut saya itu kan berbeda. Untuk solusinya kami sedang memprogram untuk ke sekolah-sekolah baik SMP, SMA maupun universitas. Kami sedang membuat program untuk roadshow bersama Koko Cici Jogja juga, memperkenalkan budaya Tionghoa yang beralkulturasi dengan budaya setempat atau budaya Jawa. Biasanya sih seperti itu. Jadi kami rencana akan target sekitar bulan September sampai Oktober kami akan roadshow. Kita selalu adakan kegiatan yang di luar kesenian juga. Di situ kita bisa menarik mereka semua. Untuk kegiatannya sendiri, kalau di dalam kesenian kita ada yang berlatih liong, samsi atau barongsai, bendera. Dan untuk di luar itu kita juga ada kegiatan lain, misal kayak kumpul-kumpul bareng gitu aja. Kegiatan yang dilaksanakan kita setiap hari, setiap 1 minggu 2 kali itu kita adakan latihan bersama. Untuk rangkaian ritualnya kita selalu ada ya, kalau itu, karena itu memang sudah jadi ada tradisinya kita. Untuk ritual tiam sendiri itu ada tradisi kita sebelum main. Itu sebenarnya ritual tiam itu sangat sakral. Karena kenapa kok bisa dibilang sakral? Karena itu suatu untuk menyucikan barang ya. Jadi barang-barang kita yang untuk main itu selalu kita sucikan, dan para pemainnya pun kita juga pembersihan diri, entah dari pikiran, dari hati, batin,
semuanya kita bersihkan. Kegiatannya biasanya kita puasa sebelum hari H itu 3 hari kita puasa. Puasanya boleh mutih atau tidak makan daging, atau yang sering disebut kita tiakjai namanya. Terus kita ada sembahyang ritualnya juga. Sembahyang ritualnya pun kita juga sangat menuruti adat ya. Baik, kenalan, nama saya Galuh. Saya atlet wushu tapi juga anggota dari UAP. Keseharian saya seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Olahraga. Karena saya suka dengan kesenian dan kebudayaan Tionghoa, makanya saya ikut bergabung di UAP, yang medis maupun yang tradisional. Aktivitas sana bagus sih saya sebenarnya. Karena sekarang jarang anak-anak muda yang mau mempunyai niat untuk memajukan budaya Tionghoa yang sudah ada sejak dahulu. Halo, nama aku Yanita Sintahelia. Saya punya toko audio mobil. Saya juga biasanya punya kegiatan makeup artist. Selain itu, saya juga biasa aktif di Gohabu. Untuk motivasinya, waktu dulu saya masuk itu cuma iseng-iseng untuk menambah teman. Tapi kemudian setelah jalannya waktu, malah saya jadi semakin cinta sama kebudayaan yang ada di situ. Jadi saya semakin perdalam kegiatan di sana. Untuk motivasinya pertama selingan olahraga ya awalnya dulu.
terus makin lama makin senang, terus ini kan juga kebudayaan dan ingin ikut melestarikan. Ya kalau enggak kita lagi ya mau siapa lagi. Jadi semenjak itu malah dari awalnya iseng-iseng jadi lebih termotivasi untuk lebih serius dan menekuni sampai nanti akhirnya bisa ngajarin yang lainnya juga. Dulu pingin ikut sendiri, cuman nggak tahu koneksinya lewat mana, terus diajakin temen, tapi pas moodnya jelek. Habis itu ya diajakin terus, ya akhirnya datang dan latihan lagi. Kita perlu adanya regenerasi karena mungkin kita lama-lama kan terpaut usia, dan mungkin kita juga nggak mungkin selamanya akan terus berkreasi, dan kita memberi kesempatan untuk anak-anak muda untuk regenerasinya supaya menggantikan yang sudah usia yang mungkin sudah tua-tua. Kita akan lanjutkan di regenerasi yang muda supaya berkreasi, meneruskan apa yang sudah dikreasikan oleh yang tua-tua. Untuk harapan saya sih semakin banyak anggotanya, semakin solid orang-orangnya, dan juga semakin eksis aja sih. Ya untuk keseniannya tambah lebih maju, kemudian anggotanya tambah lagi,